Saya cuman kepengen Mbak di rumah nanti hari tuanya pensiun sebagai negeri ini tidak cukup diatur pakai regulasi. Negeri ini harus diatur. Tapi saya memberikan pesan. Ini pesan moral. Ketika saya bertugas sebagai presiden, maka saya akan mengirimkan pesan moral ini kepada seluruh keluarga yang merekrut pekerja rumah tangga. Apa pesan moralnya? Pesan moralnya begini, jangan pandang pekerja rumah tangga itu semata-mata sebagai pekerja. Oke? Tapi pandang mereka sebagai saudara sebangsa yang harus ditingkatkan harkat derajat sosial ekonominya di masa depan. Ketika di rumah Anda ada 2 orang pekerja rumah tangga, maka lihat ini sebagai sumur pahala bagi Anda. Mereka bekerja di sini, tapi mereka gantungan hidup keluarganya di kampungnya. Maka lindungi mereka, berikan mereka yang cukup, bahkan kalau perlu beri yang lebih. Bukan hanya pada pekerja rumah tangga. Bila Anda punya supir, maka pikirkan apa yang dimiliki oleh keluarganya. Misalnya, beri telur untuk 1 bulan keluarganya. Beri beras untuk 1 bulan keluarganya. Bukan bentuk rupiah, tapi Anda tunjukkan saya sedang mengangkat derajat saudara sebangsa karena saya diangkat derajatnya oleh negara sehingga bisa makmur seperti sekarang ini. Semua kelas menengah di Indonesia adalah hasil pendidikan. Semua. Dan mayoritas dulu bisa sekolah, bisa kuliah karena pendidikannya itu murah. Pendidikan murah, sudah diangkat derajatnya oleh negara, sekarang bantu ngangkat derajat saudara-saudara kita. Jadi memandang pekerja rumah tangga itu bukan sebagai hubungan industrial, tapi sebagai tanggung jawab moral. Saya cerita nih soal ini. Satu ketika saya ngobrol dengan seorang teman, lalu dia cerita begini, wah mas saya lagi senang sekali ini. Anak, dia menyebutnya ART di rumah. Ya bahasa dia begitu. Anak ART di rumah udah lulus SMA. Terus gimana? Alhamdulillah diterima di Fakultas Kedokteran sebuah universitas negeri di Bandung. Terus ya saya biayain semuanya sampai lulus. Terus saya tanya, itu biayanya gak murah loh Fakultas Kedokteran. Terus dia bilang apa? Saya cuman kepengen Mbak di rumah nanti hari tuanya pensiun sebagai ibu seorang dokter yang nantinya bisa merawat sampai mereka akhir hayatnya. Saya cuma kepengen Mbak ini yang sudah tahunan itu nanti anaknya dokter dan dia akan tinggal di rumah anak yang dokter. Itu melampaui besaran rupiah berapapun yang diberikan kepada PRT. Itu adalah pesan moral yang sekarang harus dipegang. Semua yang bisa mendapatkan kesejahteraan sehingga bisa merekrut orang bekerja di rumahnya, itu bantu. Jadi undang-undang yang tadi dibicarakan itu adalah regulasi. Tapi kita membutuhkan lebih dari regulasi. Kita membutuhkan panggilan moral untuk mengangkat saudara-saudara kita yang hari ini posisinya lemah. Dan nanti mereka akan naik derajatnya dan apa yang terjadi? Sampai kapanpun mereka akan ingat bahwa yang mengangkat status sosial ekonomi saya adalah orang yang dulu memberikan pekerjaan kepada saya dan berdampak kepada umur hidup anak cucunya nanti. Bapak Ibu sekalian, negeri ini tidak cukup diatur pakai regulasi. Negeri ini harus diatur dengan panggilan moral. Karena negeri ini dibangun dengan prinsip moral. Ya kita bikin aturannya, tapi yang tidak kalah penting kita ketuk hati semua orang yang memiliki kemampuan. Angkat derajat itu. Saya pernah ketika baru masuk Jakarta, saya cenderung nyetir sendiri. Nyetir sendiri kemana-mana. Karena ketika saya sekolah di Amerika nyetir sendiri. Punya supir itu gak nyaman. Perasaan kayak gak nyaman waktu itu. Akhirnya saya terjebak macet 2 jam, 3 jam per berangkat kantor. Akhirnya ngalah juga saya. Akhirnya merekrut seorang pengemudi. Ini saya ceritakan deh, merekrut pengemudi. Apa yang kemudian transformasi pikiran saya? Saya gak pernah, seumur-umur saya tidak pernah memiliki pegawai. Dan ketika ada pengemudi, mendadak saya sadar hidupnya dia itu bergantung kepada kerja dia bersama saya. Itu mindset saya ubah. Ini harus dipandang sebagai tanggung jawab saya untuk mengangkat derajat dia yang hanya berpendidikan SMP supaya dia dan keluarganya bisa naik kelas. Itu pandangannya. Jadi pandangannya bukan ini sebagai
pegawai, bukan, tapi tanggung jawab moral. Sehingga kita bukan hanya kontraknya, kalau kontraknya harus ada itu, tapi juga tanggung jawab moral lainnya. Anda datang ke bandara, banyak yang menjadi porter. Udahlah saya angkat sendiri. Kalau saya boleh anjurkan, panggil porter itu. Bapak angkat, walaupun kita bisa, ngangkat sendiri koper bisa. Tapi jangan beri dia pekerjaan dengan panggil. Porter silahkan angkat koper saya, ayo bantu. Bukan malas. Nanti kemudian berikan uangnya. Dan saat berikan uangnya bilang, Pak tolong jangan dipakai buat rokok, pakai untuk pendidikan anak-anak, pakai untuk sekolah anak-anak. Dia akan pegang itu dengan bilang, saya terima uang ini dan dipesan sama yang memberi, jangan untuk rokok. Jadi ketika kita diberikan rizki oleh Allah untuk memiliki kemudahan secara ekonomi, tarik saudara-saudara kita yang di bawah. Ini pesan moral untuk mereka yang sudah diangkat derajatnya oleh negara agar mengangkat derajat saudara-saudara kita yang belum sejahtera. Itu jawabannya.